Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu malam hari ini. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi kami, sehingga hati kami diubahkan sejalan seirama dengan Kau. Dalam nama Yesus, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya melihat orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ketika ada orang yang haus dan lapar menantikan Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan akan memenuhi orang-orang yang haus dan lapar itu. Ketika Tuhan ketemu dengan perempuan yang kedapatan suaminya banyak, orang itu minder karena dia harus ke sumur siang-siang supaya tidak dilihat orang karena dia dicemooh. Tapi dengan ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan dari seorang yang hidupnya tidak benar merubah sebuah kota. Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan, orang itu akan ditarik dalam pusat kehendak-Nya. Semakin dekat dengan Tuhan, bukan sekedar hanya ibadah, tapi setiap orang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengar khotbah saya di YouTube, cari Peter Guntur di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sana. Khotbah saya itu cenderungnya keras sekali. Tapi ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang haus dan lapar seperti ini, saya mau sampaikan sesuatu yang berbeda. Karena dimulainya sebuah kegerakan itu bukan hanya acara. Pelayanan dilahirkan bukan karena program. Ibadah terjadi yang powerful, yang urapannya power, bukan karena sebuah acara, tapi dimulai dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98, lama sekali. Orang kenal saya tahun 2021. Dibutuhkan waktu yang lama, proses yang lama. Tujuannya untuk membentuk yang di dalam ini supaya didapatin berkenan seperti yang Dia mau. Karena di kitab Yesaya 43:21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Seringkali Tuhan mau pakai kita ini memberitakan kemasyhurannya dengan otoritas, dengan kuasa, dengan pengaruh, bahkan dengan berkat yang besar, tapi seringkali tidak didapatin wadah yang besar. Ada beberapa orang yang tiba-tiba diangkat tinggi tanpa melalui proses, tanpa melalui pembentukan. Ketika di atas mudah sekali jatuh. Sombong, belagu, benceno, ngeselin, keras kepala, karpe dewe, saenak udele dewe, maunya sendiri. Dan orang yang dibentuk Tuhan tadi lewat perjalanan namanya permukaan yang di dalam batin ini loh, harus dialami setiap orang Kristen. Cara tercepat tetap main teman saya, untuk menikmati perjalanan penuh powerful dan kuasa itu, seperti kisah para, seperti di kitab Korintus dikatakan, kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, from glory to glory, dibawa semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, sehingga orang bisa melihat kemuliaan yang terang-terangan manifestasi memancar melalui kehidupan kita. Itu dimulainya dengan bukan sekedar ibadah, tapi hatimu haus dan lapar. Sebuah kegerakan yang besar datangnya dari orang yang haus dan lapar, memberi dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, mempersembahkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan duit. Duit datangnya dari Tuhan. Kita seringkali kasih duit sama Tuhan gak seberapa kok. Malah sering datang ke gereja, duitnya diuntel-untel kasih persembahan, ngomongin beri yang terbaik, bukan yang terbaik itu. Dan Tuhan tidak tertarik dengan semua yang kita miliki. Tuhan lebih tertarik apa yang di dalam hatimu. Hatimu itu meski benar dulu, makanya dibentuk dulu, supaya ketika dibentuk bisa
memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Banyak orang jadi batu sandungan jadi orang Kristen. Banyak hamba Tuhan tersandung karena kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang ngomong, kamu pelayanan kok begitu, kamu orang gereja kok seperti itu, kamu orang Kristen seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat gaya hidupnya orang Kristen, sikap, tindakan, perbuatannya orang Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus berharap di gereja dipakai Tuhan, berharap diurapin Tuhan, berharap ada hadirat Tuhan menyertaimu, berharap kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, sampai matamu biru tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tidak heran banyak orang ke gereja, kelakuannya dari tahun ke tahun tetap sama. Tapi orang yang haus dan lapar memberi diri sepenuhnya sama Tuhan, diubahkan di dalam hadiratnya lewat proses. Tidak enak dan menyakitkan, tapi itu yang mengubah yang di dalam. Dari Bali saya dilawat Tuhan bertobat, dikirim ke Jakarta, bertahun-tahun lewat perjalanan yang tidak enak. Saya pikir saya jadi hamba Tuhan langsung dipakai Tuhan. Ternyata nggak ada yang ngundang setahun sekali waktu itu. Terus pikir sopo saya ini. Saya dari Malang kok aslinya. Di bawah kaki Gunung Kawi perbatasan Malang dan Blitar. Ternyata memang diizinkan perjalanan itu tadi, mempersiapkan, dibutuhkan waktu yang lama. Semakin kita rela dibentuk, semakin rela kita diremukkan, semakin cepat kita dipromosi. Semakin kau memberi hatimu sama Tuhan, semakin kau mengalami sesuatu yang powerful dan luar biasa. Tuhan pingin hidupmu tidak seperti ini saja, pingin yang lebih lagi, dipercayakan yang lebih lagi. Karena skalanya Tuhan itu berbeda dengan skala kita, maunya Tuhan berbeda dengan mau kita, perhitungan Tuhan berbeda dengan perhitungan kita, jatahnya Tuhan berbeda dengan jatah yang kita pikirkan, posisi yang kita inginkan itu berbeda dengan posisinya Tuhan. Posisinya yang Tuhan mau itu gede sekali, powerful sekali. Saya dari desa, anaknya orang sederhana. Ketika saya kenal Tuhan, saya cari Tuhan setiap hari. Saya sembah Tuhan, istri saya tahu persis ya. Saya cari Tuhan berjam-jam diam di dalam hadiratnya. Nggak enak rasanya, bosan, menjenuhkan. Doa 2 jam, 3 jam, 4 jam, lelah. Karena kita harus menaklukkan pikiran kita. Matiin handphone, nggak mau diganggu di kamar, tidak enak. Anak-anak muda lebih seneng scroll TikTok, habisin waktu 1 jam, 2 jam sambil cekik, tapi kamu nothing, tidak pernah dapat apa-apa. Apalagi laki-laki, kalau kerjaanmu scroll video, kamu tambah miskin kamu. You must kerja, engkau mesti kerja, kembangkan kapasitas itu, tanggung jawab, jadi orang yang terbaik, jangan malas. Ini anak-anak muda nih, mana yang muda nih? Oh, kelihatannya setengah muda semua nih. Ketika engkau lakukan sesuatu lebih di atas rata-rata, saya lakukan lebih di atas rata-rata. Nanti dengerin khotbah saya, kuatus, gialak sekali. Karena saya sering mendapatin orang Kristen kelakuannya tidak seperti firman Tuhan. Hampir tiap hari ketemu orang yang model seperti itu. Dan saya harus melakukan dan hidup di atas rata-rata. Si Om ketawa aja, karena sering ketemu orang yang model gitu kelihatannya Om ya. Mengecewakan sekali. Kenapa? Tidak punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, Bapak, kalau engkau punya hubungan yang baik, intim dengan Tuhan, engkau semakin sayang dengan istrimu. Katakan istri, yes gitu. Yes, yeah. Bapak, ketika engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau semakin mengasihi istrimu. Yes. Ibu kok, apa ya? Mana ini? Semakin kita memiliki hubungan dengan Tuhan, hati yang di dalam ini diubahkan. Kita takut menyakitin hati Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus, kitab Efesus katakan.
Kata duka, disakitin, dilukai. Ibu-ibu pernah disakitin, dilukai oleh pasanganmu, suamimu? Pernah? Terus mukamu bermuram durja kan? Tiba-tiba kenyang mendadak kan? Betul apa enggak ini ibu-ibu nih? Enak enggak perasaanmu? Tuhan ketika disakitin, didukakan seperti itu. Roh Kudus ketika didukakan seperti itu. Dengan sikap, tindakan, perbuatan, dan reaksimu, dengan responmu, dia bisa disakitin dan dilukai. Tapi seringkali kita nggak peduli dengan hati Tuhan. Kita lebih pedulikan perasaan kita. Kita lebih pedulikan harga diri kita. Padahal harga diri kita itu tidak ada nilainya sama sekali. Orang yang mementingkan harga dirinya, dia akan menjadi tinggi hati. Dia akan menjadi orang yang sombong. Harga diri kita itu harus direndahkan. Di depan pintu ya ada tulisannya welcome, welcome. Apa itu? Keset itu. Harga diri kita harus benar-benar direndahkan. Supaya apa? Siap ditinggikan. Bagaimana mau ditinggikan Tuhan? Kerjaannya marah, ngambek, ngomel, ngerutu, ngeluh. Terus di gereja nyembah Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Padahal baru berantem. Padahal hatinya kesel, gak bisa mengampuni. Padahal ngomel, gerutu. Padahal hari-harimu kamu gak peduli dengan Tuhan. Bugem mana bugem? Bugem bala mana? Kira-kira sehari gak disapa bapak gimana? Apa yang terjadi? Jangan sampai dilempar wajan ya. Kalau dicuekin seharian apa yang terjadi bu? Hah? Walau jarang ketemu gitu ya. Apa? Ini suami istri mana ya suami istri? Ini bapak ini super sibuk nih kelihatannya, melebihin Pak Jokowi ya. Jadwalnya penuh. Suami istri, para istri kalau kamu dicuekin suamimu apa yang terjadi? Halo? Kalian ini mesra ya kelihatannya. Suamimu itu romantis tiap hari, kasih bunga, kasih duit terus ya. Hah? Bapak-bapak nih, para jagoan-jagoan yang ganteng-ganteng ini. Ketika istrimu nggak sapa, nggak mau peduli seharian, apa yang terjadi? Awas nih ya, nggak kasih THR deh ya. Berapa kali kita sering nggak peduli dengan Tuhan? Untungnya Tuhan kita baik toh. Coba ke Tuhan modelnya kayak saya, tak citesin satu-satu. Iya Pak ya. Untung Tuhan itu sabar. Tahu nggak kata panjang sabar dalam Alkitab artinya apa? Long suffering. Penderitaannya Tuhan itu sabar ngelihat kelakuan kita yang benceno ngeselin itu loh. Udah kalau masalah dicari Tuhan, tapi hari biasa nggak peduli dengan Tuhan. Bapak, bayangin dalam seminggu istrimu cuek saja, tapi ketika dia butuh duit cari kamu, terus apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira apa Pak? Om, apa yang terjadi Om? Kalau seperti itu Om? Ki bojoku ki apa iki? Mendem sepan atau apa iki katanya? Seringkali kita perlakukan Tuhan seperti itu loh. Kita nggak peduli dengan Tuhan. Tapi ketika kita kebentur masalah, tetap cari Tuhan dan Tuhan terima. Apalagi kalau kita cari Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, tinggal di dalam hadiratnya setiap hari, bergaul, terkonek, terhubung dengan Tuhan. Kamu berjalan, Tuhan ikut berjalan bersamamu. Kamu nyembah, Tuhan ikut nyembah. Suara saya tidak bagus kan, sember-sember kayak kaleng kongguan diseret truk ya. Ada malah fales lagi. Tapi ketika nyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan enggak? Why? Kenapa? Karena setiap hari saya sering berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, bermazmur sama Tuhan, sendirian. Saya bilang, Hani, saya mau doa ya. Kadang begitu. Dia nggak berani masuk kamar. Kalau nggak ada pelayanan, saya doa dari jam 7 kadang sampai jam 12. Jam 9 ada sampai jam 12.
saya lakukan seperti itu. Karena saya ini masih muda, baru hampir setengah abad, 48, masih muda toh. Orang masih muda itu dagingnya seringkali nonjol. Bener gak? Daging kita ini perlu disalibkan. Ini daging tidak bisa ditengking. Mau panggil Benihin siapapun, panggil Rasul Paulus bangkit dari kematian untuk nengking dagingmu, tidak bisa. Ini harus disalibkan setiap hari. Cara tercepat untuk menyalibkan semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita adalah datang dalam hadirat Tuhan. Karena sebelum datang ke hadirat Tuhan, kita memberi hati kita untuk dikoreksi. Bagaimana mungkin baru marah-marah nyembah Tuhan tertuduh kan? Gak bisa ini. Terus apalagi belum lagi si pendakwa palsu, kamu baru marah nyembah Tuhan, bohong kamu. Belum lagi setan udah begitu, belum lagi hati nuranimu, belum lagi Roh Kudus templak kamu loh. Jadi setiap kita datang kepada Tuhan, kita bersihkan yang di dalam ini. Kita terbiasa dengan hadirat Tuhan. Kamu berkata-kata, Tuhan ikut berkata-kata. Kamu menyembah, Tuhan ikut menyembah. Ketika saya berkhotbah, Tuhan ikut di samping saya. Semua orang bisa bermain musik, semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa menyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat khotbahnya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat penyembahannya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat permainan musiknya. Hanya orang yang nempel dengan Tuhan, bergaul, memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru akan terjadi revival, kebangunan rohani. Bapak Ibu, tidak mungkin lilin atau api itu dinyalakan di bawah gantang, dinyalakan dimanapun terangnya akan kelihatan. Wong sayang dari kampung saja sampai orang kota mau dengerin khotbah saya. Tidak hanya orang kota Jakarta, Surabaya, hampir seluruh Indonesia dengerin khotbah saya lewat YouTube loh. Belum di luar negeri seringkali dengerin khotbah saya, karena saya sering komunikasi dengan orang-orang mereka. Lah saya ini kan bukan siapa-siapa. Ketika di dalam hadiratmu, please di silent hatimu. Ketika di dalam hidupmu ada hadirat Tuhan yang menyertai, ada hikmat, ada pengertian. Tinggal di Gresik, di pinggiran manapun juga, di lembah, di hutan, di gunung seperti apapun, ketika hadirat Tuhan ada, suatu hari engkau akan muncul ke permukaan. Amin. Orang akan melihat terang memancar dalam hidupmu, dan kemana engkau pergi, engkau akan membawa api kegerakan itu. Ingat kegerakan pertama kali di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Karena ada orang yang haus dan lapar menantikan Tuhan. Tidak cukup sehari dua hari lah. Dia dibutuhkan 120 hari. Masalahnya menanti Tuhan dibutuhkan kesabaran. Kesabaran adalah satu bagian dari buah Roh Kudus yang harus manifestasi melalui hidup kita. Orang doa maunya cepat-cepat terus terima sesuatu kan. Tapi realitanya ketika berdoa, seringkali Tuhan tidak jawab kita kan. Benar apa enggak? Seringkali nunggu waktu yang lama, supaya sebenarnya Tuhan ingin kita ini dekat dengan Dia, bergaul dengan Dia, bergaul dengan Roh Kudus, sampai kuasa Yesus mengalir real dalam hidup kita. Api kebangunan rohani, api Roh Kudus itu akan mengalir, memancar dari hidupmu ketika engkau nempel dengan pribadi Tuhan. Amin. Coba kita akan lihat. Saya selesai sampai jam berapa ini? Pak, selesai sampai jam berapa? Wah, gawat nih, saya khotbahnya lama, nanti pada ngantuk semua. Istri saya itu paham sekali, saya kok dikasih khotbah, wah lah. Dulu awal-awal saya khotbah bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi kita akan selesaikan dengan cepat dan kita akan sembah Tuhan. Ketika di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ini ayatnya banyak sekali, nanti baca seluruh perikopnya. Ketika persembahannya Elia diterima Tuhan,
ada hal yang dibayar mahal oleh Elia. Api turun menyambar persembahannya. Padahal di zaman itu kondisi kekeringan sangat ekstrim sekali. Nah, apa yang terjadi? Elia suruh bikin parit-parit disiram berapa gayung itu. Pada air sangat mahal. Airnya sangat mahal. Ada harga yang dibayar sangat mahal sekali di zamannya. Tidak heran Tuhan lihat persembahan itu dan disambar habis persembahannya. Sekarang yang paling mahal dalam hidupmu apa? Engkau harus persembahkan sama Tuhan. Ada orang yang paling mahal dalam dirinya adalah egonya, kesombongannya, harga dirinya, emosinya, ketagingannya, hawa nafsunya. Engkau harus persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Berikan sepenuhnya untuk Tuhan sampai kamu mati terhadap diri sendiri. Semua tokoh di dalam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan luar biasa, yang muncul ke permukaan dipakai Tuhan luar biasa. Dia tahu bagaimana membayar harga di hadapan, pikul salib, sangkal diri, mati daging, mati terhadap ego dan cita-citamu sendiri supaya kehendak Tuhan manifestasi. Beberapa hari lalu saya khotbah, hidup kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi kan. Hidup kita ini miliknya Kristus. Kalau hidup kita ini miliknya Kristus, kita ini kan seperti budak kan. Semuanya punya mbak kan. Bahasa orang Jakarta sebutnya mbak itu apa? Pembantu. Semuanya punya pembantu tuh. Orang Jakarta sebutnya si mbak. Mbak itu kan ngikutin perintah tuannya kan. Perintah nyonyanya kan. Dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Betul apa enggak? Kita punya pegawai nggak bisa kerja ngambil keputusan sendiri, harus dengan instruksi kita. Semakin dia melakukan tepat, double porsi, hasilnya bagus, kita kasih THR, kita kasih bonus. Hidup kita hari ini miliknya Kristus. Kita tidak punya hak apa-apa atas diri kita dalam segala hal. Tapi hebatnya Tuhan kasih free will, keputusan untuk kita memutuskan segala sesuatu. Tergantung kita memutuskan sesuai dengan apa yang kita miliki, yang di dalam ini isinya apa. Kalau engkau dikuasain firman, keputusanmu sesuai dengan firman. Kalau engkau nggak ngerti firman, keputusanmu semaumu sendiri. Dan kita tidak punya hak apa-apa untuk memutuskan tanpa sejalan seirama dengan Tuhan. Tapi realitanya kita seringkali berjalan sesuai dengan keputusan kita sendiri. Dan ujungnya babak belur. Apalagi om ini, perjalanan hidupnya sama Tuhan udah panjang sekali. Sering alami turun ke gunung, ke pinggir jurang, babak belur. Seringkali ancur-ancuran, kebentur tembok, ngalami masalah gara-gara apa? Seringkali karena keputusan kita yang salah. Benar apa enggak? Tuhan mau setiap keputusan yang kita ambil itu seirama, seritme dengan Dia. Tuhan maju, kita maju. Tuhan berdiam, kita berdiam. Tuhan ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan ke kiri, kita seirama, seritme dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa ngikutin kehendak Tuhan itu kalau engkau masih dikuasain ego dan hawa nafsumu. Apalagi yang gampang tersinggungan, nggak ada ya di sini ya. Kalian gampang tersinggung ngomong napa mboten to Bu? Ibu-ibu jenengan menika gampang tersinggung napa mboten? Powerful Pak, jemaatmu hebat luar biasa. Karena sudah didewasakan. Bayangin, kalau kita sering dikontrol dengan emosi kita, padahal perasaan kita yang sering mengendalikan. Bahwa perasaan itu sering ada mood-mutannya kan. Kalau lagi mood baik ya senyum, kalau enggak ya cemberut. Bayangin kalau hidupmu dikontrol dengan perasaanmu yang tidak menentu itu, apa yang terjadi? Tambah kacau, tambah ruwet. Terus kamu pingin dipakai Tuhan seperti itu? Mboten saged bapak-bapak, mboten saged ibu-ibu, tidak bisa. Ora iso Bu. Engkau harus menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Enak apa enggak? Enggak enak. Saya bilang ya, ikut Tuhan banyak enggak enaknya tuh.
Tapi khotbah pendeta kalau ikut Tuhan diberkati, nyatanya engkau meski kerja babak belur dulu kan. Betul apa enggak? Ikut Tuhan itu banyak ndak enaknya, karena bayarnya di depan, di belakangnya kita nikmatin, karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Dan suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Memulainya kita ngikut Tuhan itu harus menyangkal diri, pikul salib itu loh yang ndak enak. Yang ndak enak itu sebenarnya di area daging kita, perasaan ego dan hawa nafsu kita, karena selalu bertentangan dengan firman. Kita Roma katakan, aku sering melakukan apa yang tidak kuhendaki. Daging penurut, daging lemah, roh penurut katanya. Roh penurut, daging lemah. Karena yang di dalam kita seringkali ada sesuatu, kita pingin berdoa, nggak taunya nguap, ngantuk-ngantuk. Pingin datang ibadah dengan serius, nggak taunya muatan kok berat ini kan ada lem, kayak oh boy ngantuk, nguap-nguap terus. Pingin baca firman, aduh, kok ya ada FYP bapi iki ketoke tak delok sik lah. Enggak tahunya habis waktunya. Pengin puasa, suaminya, wah aku hari ini puasa, keluar dari tempat tidur, ini kok baunya harum ya mama, apa mama ini? Belok lapar ini kok kayak 2 minggu gak makan ya. Seringkali selalu bertentangan yang di dalam daging kita dengan kehendak Tuhan. Dan itu perlu dilatih. Paulus katakan, aku melatih tubuhku begitu rupa supaya aku bisa menguasainya. Latihan tubuhmu adalah pikul salib sangkal diri. Dan kekuatan yang harus nempel dengan hadirat Tuhan setiap hari, nggak ada yang lain. Kekuatan kita sebagai hamba Tuhan adalah nempel dalam hadirat Tuhan. Nempel, diam di dalam hadiratnya, memberi diri sepenuhnya sama Tuhan. Engkau ingin berhasil dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, engkau mesti nempel pada sumbernya. Engkau ingin berhasil seperti Besaliel dan Aholia, orang yang punya skillful, punya keahlian. Dari skill dan keahliannya dia dipakai Tuhan dan diberkatin Tuhan. Skillnya dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Dari dia apa yang dikerjakan, dia terima persembahan dan hidupnya makmur sejahtera. Hari ini pingin yang bangun bisnis, bangun usaha, kondisi Indonesia keuangannya lagi bawa belur ini. Tapi kalau engkau punya hikmat pengertian yang disertai Tuhan, engkau menjadi orang yang berbeda dan diberkatin Tuhan. Amin. Yes. Tapi kalau kamu hanya pelongo di gereja, datang ibadah pelongo, amin, amin, pulang. Terus mualesnya bukan main, miskin nanti kamu. Orang Kristen dilarang malas sekali. Saya hamba Tuhan yang kerja keras itu saya tahu persis. Dulu sampai saya itu nggak pernah tidur malam, tidurnya pagi jam 4 jam 5, hampir 15 tahun saya kerja malam, doa. Saya pikir kalau doa malam nggak ada saingannya ya kan. Yang lain pada tidur, aku nyembah Tuhan sendiri. Wah aman ini nggak ada saingannya. Tahu nggak dapat upah karena saya melawan hukum tubuh. 2023 saya kena penyumbatan di kepala, saya lumpuh 11 hari. Gak bisa jalan 11 hari. Sejak itu saya bertobat. Jam 2 saya ubah pagi, malam saya pakai tidur. Kalau di atas jam 11 masih lampu nyala, istri saya tidur. Mau umur panjang, tidur. Kadang kita kerja. Dulu kita bangun bisnis, saya kerja keras loh. Saya tipe orang bukan minta. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Dan dengerin baik-baik orang Kristen. Orang Kristen dilarang hidup dengan belas kasihan orang. Engkau diberikan skill, keahlian, dan minimal satu orang dikasih modal 1 talenta. Tahu nggak 1 talenta kalau hari ini dolar berapa? 16.500 ya kan? Dolar 16.500 itu kalau dirupiahkan, tahu nggak? 1 talenta itu hampir 95 miliar. Tuhan itu baik, kasih modal sama kamu. Terus kamu gak diberkati karena kamu malas, terus nyalain Tuhan. Karepmu apa? Tuhan kasih skill dan pengertian main musik. Semakin kamu kembangkan kapasitas main musikmu, suatu hari kamu kayak Terry McAlmont permainan. Tiap nyembah hadirat Tuhan powerful. Punya skill apa, kembangkan di sana. Karena Tuhan mau
dari pekerjaanmu menjadi penyembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Masak, jualan, jadi ibu rumah tangga, bisnis, usaha apapun, the best yang bisa dikerjakan, kerjakan. Karena pekerjaanmu adalah penyembahan untuk Tuhan. Sebab dari sana orang akan melihat, ini orang yang disertain Tuhan, ini orang yang diurapin Tuhan. Saya lakukan bagian saya sebagai hamba Tuhan. Saya lakukan yang terbaik, saya beri yang terbaik, terutama hati dan hidup saya. Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Engkau akan ditempatkan dimanapun, kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidupmu. Dan tidak akan pernah ada orang Kristen yang melarat, keleleran, miskin, menderita, stres, bingung, dan kacau. Karena dia tahu tugasnya seperti apa di hadapan Tuhan. Dia tahu fungsinya seperti apa. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi berfungsi dengan maksimal. Kamu ditempatkan dimanapun, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada yang tersinggung? Bagus. Sehat buat manusia rohmu untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nanti lihat, lakukan. Yang terlibat pelayanan yang hamba-hamba Tuhan, doa minimal 2 jam sehari. Lihat 3 tahun yang akan datang Tuhan lakukan apa dalam hidup. Powerful. Kita tuh nempelnya sama Tuhan. Hikmat mengalir, urapan mengalir, pengertian mengalir. Di ujungnya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kok. Amin. Dapat sesuatu diberkati? Amin. Saya akan selesai. Bilang jangan dong. Saya akan segera selesai dan kita akan tutup dalam doa. Bilang jangan dong. Bagus, api gini. Oh, makasih ya. Kok kalian nggak percaya kelihatannya ya? Ya wis lah. Diproses, dibentuknya lewat kejadian yang terjadi yang kita alami, itu merubah yang di dalam hati kita. Bangkit berdiri sama-sama. Minta Tuhan urusin hatimu. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau sendiri yang tumpang tangan Tuhan. Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, biar pengurapan mengalir dari ujung ke ujung Tuhan. Tuhan beracara Tuhan. Tuhan beracara Tuhan. Nikmati ya Tuhan. Sekarang kuasa itu Tuhan. Nikmati ya Jesus. Jamah. Jamah. Aku berdoa Tuhan turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada orang-orang tiba-tiba merasakan sesuatu yang seperti mengalir. Tuhan jamah, Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Ada orang-orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Pengurapan itu Tuhan turun dalam nama Yesus. Sekarang mengalir. Jesus. Jesus. Ada orang yang di belakang Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah sekarang. Paribuku shikuna mama makarabak. Nikmati dia. Terima kasih Tuhan. Kerjakan yang lebih lagi Tuhan. Pakai orang-orang di tempat ini menjadi orang-orang yang spesial, yang diurapin Tuhan. Orang-orang yang suatu hari muncul ke permukaan karena membawa suatu kegerakan ilahi yang besar sekali Tuhan. Kami tahu ketika kami berjalan bersama Tuhan dan urapan Tuhan yang menyertai kami dengan kuasa dan otoritas. Kami memantraikan firman-Mu dengan darah anak domba, lalu firman ini nempel dalam hati kami. Malam hari kami mau bergantung
sepenuhnya kepadamu. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Berganti pemimpin yang ada, berganti para pelayan yang ada, orang yang mendukung pelayanan dan hamba-hamba Tuhan yang mendukung pelayanan. Pakai mereka dengan urapan yang berbeda. Taruh dalam hatinya kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Berkati seluruh jemaat yang hadir malam hari. Jangan lewatkan satu pun. Ada orang-orang di bawah ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Buat malam hari ini Engkau disanjung tinggi, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu yang tanpa batas turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkatin Tuhan katakan Amin. God bless you.